Gol. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Pak. Selamat malam. Iya, sudah siap malam ini? Insya Allah Insya Allah. siap. Iya, iya, iya. Ini masih nunggu lagi nggak ya? Orang kok makin sedikit ini. 9 orang kita. Pak Roni belum. Wah, udah ada. Iya, udah ada. Oh, Eh, Pak Asep Pak, juga udah Pak ada. Ketua udah ada belum, Pak Ketua? Nah, iya. Eh, iya Ketua Pak, kelas belum ada ya? Pak Rahmat ini belum ini. Belum ada. Ada yang bisa mengontak beliau mungkin? Mm. Atau sama teman-teman lainnya yang belum. Sementara menit 28 masih 0-0 Bapak Ibu. Jadi tenang saja. Cukup cukup seru soalnya Pak ini Pak. Agak ngelawan-ngelawan dikit. Iya iya iya. Ya selamat datang Mbak Hilmiah juga. Masih belum ya masih harus menunggu kita ini sepertinya. Pak siapa lagi ya Pak? Pak Supriyadi juga belum ya Pak Supriyadi. Belum. Iya. Pak Asep udah, Mas Fajar udah, Pak Julian Pak udah. Rahmat sebentar lagi masuk. Oke siap. Terima kasih Pak. Sebentar terus. Mas Reza juga nih. Sekarang Mas Reza telat telus nih. Entah kemana beliau. Mungkin sedang sibuk kali ya di pekerjaannya gitu ya. Mbak Riani nih ya yang terakhir masuk itu juga gak ini. Masalahnya nggak ngontak apa nggak ngontak saya gitu walaupun izin atau apa gitu nggak ngontak. Jadi saya kurang tahu kabar-kabar.
Ini Pak Supriyadi ya. Oke, tinggal Pak ini ya, Pak Rahmat ya. Saya perlu Udah, Pak udah. Rahmat. Udah Pak Rahmat tuh Oh, masuk. udah ada Pak. Udah ada. Oh ya, siap. Oke. Absen dulu kali ya, gitu ya. Pak Rahmat, bolehkah dibantu sekiranya untuk on cam dulu ya, teman-teman? Atau yang bisa dibantu gitu mungkin Mas siapa ya? Mas Roni atau siapa yang bisa? Bu Heti, Mbak Hilmia di on cam dulu. Bentar Pak, bentar. Oh iya siap. Ya siap Mbak. Tumben loh ya. Kita Indonesia bisa panjang loh Pak ini Pak. Kita berapa tahun lalu digeber habis loh. Menit 30 aja udah nggak bisa ngangkat gitu. Ini bagus nih bagus. Oke, kita matikan dulu sementara. Oke. Oke, Pak Rahmat. Aduh, Pak Rahmat belum. Iya, Pak Rahmat minta tolong dong. Kita absen dulu. Ya, beliau juga ini ya koneksinya ya. Di saya gambarnya nggak ada sih Pak Rahmat. Di saya, di teman-teman masih ada nggak Pak Rahmat gambarnya? Zoom-nya error katanya, Pak. Oh alah, boleh diganti siapa? Oh iya iya siap. Mas Fajrul kali ya, minta tolong ya. Kita screenshot aja sih, di print screen aja kalau bisa. Pak Haji Asep aja, Pak Haji. Siap, boleh. Di print screen. Atau saya aja lah sekalian ya. Boleh. Oke, dalam hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Terima kasih. Ntar saya kirim dulu. Biar nggak lupa. Oke. Oke, saya sudah menerima jawaban dari Bapak Ibu juga. Cukup menarik semua jawabannya. Kita telah dulu ya. Bagus-bagus kok jawabannya. Saya suka. Sudah tugas ini. Saya izin share dulu ya untuk kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini saya nggak salah benar ya. Semua jawaban saya terima karena ini open answer. Jadi semua bisa saya terima pendapatnya. Tapi hitungannya juga lumayan. Ada yang salah ya. Saya nggak tahu nih ada yang salah. Ada salah satu jawaban tuh kok beda sendiri soalnya. Ini soal dari mana ini? Mm-mm. Yang pertama saya buka ini punya Pak Asep ya. Ini gambar Bapak Ibu keluar semua nggak? Atau yang gampang dulu, ini Pak Asep ini yang nge-scan agak niat. Saya suka dari kemarin jawaban Pak Asep sedikit niat ya. Kayak misalkan menambahkan watermark atau misalkan ya originalitas beliau lah. Bagus-bagus juga. Tapi ini intinya adalah beliau berada di titik ketiga ya, titik limitnya gitu. Ya secara singkat ya nggak usah miring-miring kepalanya nggak apa-apa kok. Secara singkat, secara singkat ya apa beliau minta cost-nya itu ketika kecil harus ada perubahan gitu. Mungkin tambah quality dari uh, produksi ayamnya atau misalkan dari harganya diturunkan begitu. Itu secara inilah secara singkatnya gitu ya. Tapi untuk gambarnya sudah bagus, sudah bisa menunjukkan lah apa yang Pak Alex ini mau gitu ya. Kan kasus kita klien kita namanya Pak Alex gitu ya. Oke, selanjutnya Budian ya. Ini sepertinya Budian juga tabelnya kurang ini ya, kurang besar. Jadi di sini div ini sama kayak Pak siapa ya jawabannya? Sebentar, sama kayak Pak Roni kalau nggak salah. Pak Roni juga gini div gini. Ini tabelnya kurang besar aja sih Pak. Ya, Bapak Ibu kurang besar. Jadi kalau ini Bukan, Pak. dipanjangin dikit, Itu karena eh, variabel cost-nya tidak ada. Jadi tidak ada uh-uh. yang diproduksi, Pak. Oh jadi fungsinya ya, berarti salah di fungsinya ya berarti ya. Ya, di pertanyaannya itu kan Mm-mm. variabel cost kosong, tapi quantity Mm-mm. satu. Nah, kalau kita kemarin Mm-mm. tadi berdiskusi itu kok kosong ya? Ya berarti kalau variabel cost-nya tidak ada, Asal. berarti tidak ada produksi, Pak.
betul ya, betul ya. Gitu. Iya, iya, Sehingga iya, iya. kesannya pasti Mm-mm. begitu tuh. Karena iya, 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 pasti iya. Sebenarnya sih ini nggak harus diisi nggak apa-apa sih Pak, karena kan nol ya. Ya, Apa yang mau Rumus diisi no. gitu. Maksudnya rumus gitu saya, tapi Excel nggak gitu. apa-apa. Iya, ini pasti salah 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 ininya ya, salah Divide fungsi. by zero ya. Ya, Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti Bapak Ibu detail banget nih, karena quantity nol dihitung loh, gitu ya, segala dihitung lah gitu. karena kan kalau fixed Iya, cost iya. tetap ada. Benar, benar, benar. Nah, tetap Betul, ada, betul. tapi ketika variable cost tidak ada, berarti tidak ada quantity yang diproduksi. Betul, betul. Ya kan mungkin bayar bayar tempat gitu ya Pak ya. Mungkin harus Ya, sudah bayar DP gitu ya. Nah, gitu sewa, yang saya tapi peralatan belum ada gitu belum misalkan. ada, Jadi, jadi cuman bayar tempat aja gitu. ya, Oke, oke. Bagus ya, berarti ini cuman salah fungsi aja berarti kalau saya lihat. Semua jawabnya sini-sini juga kan hampir sama gitu ya. Saya lihat juga di titik ketiga juga saya udah buat juga di titik ketiga, memang mau di apa? Titik klimaksnya itu di tiga sebenarnya. Itu ya, di maksimalnya. Nah, di sini Bu Dian memberikan evaluasi gitu ya, bahwasanya eh, komponen-komponen biaya produksinya yang harus diperbaiki gitu ya, terus tingkatkan efisiensi produksi, diversifikasi produk. Ini juga saya senang jawaban ini, diversifikasi produk. Jadi masih apa ya, masih pakai teori yang pertemuan keberapa nih ya, diversifikasi produk ketiga ya, apa kedua nih? Ini diversifikasi produk. Jadi Pak Alex kalau bisa ya jangan hanya ayam produknya, tapi bisa apa? Ayam tuh biasanya apa sih pasangannya? Ya bisa bisa nasi gitu ya, nasi nasi tim atau lain sebagainya gitu ya, yang berhubungan dengan ayam-ayam juga gitu. Tapi usus bisa, kering kali Pak, bisa. nah bisa agak crossing gitu ya, agak crossing dimensi gitu nggak apa-apa kalau mau gitu ya. Atau itu masuknya ke ekspansi pasarnya Pak gitu. Selain juga jual ayam, oh jual kue juga ternyata gitu, atau mungkin jualan minuman gitu ya. Apa sih yang terbaru tuh? Atau jualan ini apa, coklat coklat apa namanya? Coklat Qatar, coklat apa Pak yang sekarang baru Pak? Coklat apa nih? Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Yang rame nih coklat apa sih namanya? Apa sih? Oh iya betul ya, hari ini hujannya cukup ngeri ya dari kemarin bahkan. Jadi ya tetap waspada di jalanan, jaga-jaga Ya, kelistrikan ya. juga di rumah. Ah, iya Pak. Iya, iya, oke. Ya, terima kasih Bu Dian sudah menjawab, bagus juga. Oke. Nah, ini loh Mas Fajrul nih, saya bingung nih. Apa saya yang salah apa gimana ya? Gambarnya cuman ini, Mas Fajrul. Saya nggak ngerti. Apa Bapak salah salah upload? Masih di mute, Pak. Mohon maaf, Pak. Kayak masalah upload tadi udah ini di upload bareng Pak Roni. Oh gitu ya? Iya, Boleh tunjukin nggak, Pak? Apa nanti? Boleh? nanti ya. Boleh, siap. Oke, oke, oke. Ya saya nggak ngerti nih. Ya benar, gambarnya benar. Nah, tapi kok di Ada dua ada ini? ada rincian di atasnya. Oke, siap. Ya, mungkin salah kali, salah upload ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, ini kita lihat punya Mas Faris juga begini ya. Detailnya bagus juga. Nah, ini lebih detail nih. Saya juga suka nih. Jangka pendek, jangka panjang juga. Jadi kita sebagai analisator ya, suatu usaha, kalau bisa dalam memberikan saran, disebutkan juga nih langkah pendeknya Pak Alex harus apa, atau jangka panjangnya nanti gimana Pak gitu. Misalkan kan rata-rata biasanya kalau konsultan usaha tuh pasti ekspansif aja Pak ujung-ujungnya gitu kan. Ya kan menuju sana bagaimana bagaimana caranya untuk bisa ekspansif eh, dagang gitu ya. Kan nggak mudah loh Pak untuk membuka cabang satu aja itu kalau nggak balance, wah bisa tarik lagi gitu Kak. Siapa yang nggak tahu ayam cipo? Ada yang tahu ayam cipo? Ayam cipo yang di eh, apa? Aduh di mana tuh? Di Gunung Batu, Pak. Gunung Gunung Batu. Batu. Betul. Betul. Bapak Ibu tahu ya ayam cipo ya. Nah, jadi 3 tahun lalu ya mungkin ya. 3 tahun lalu itu ayam cipo itu buka cabang di Semplak, Bapak Ibu. Buka cabang di Semplak dan itu cukup cukup kurang representatif ya tempatnya untuk sewa gitu ya. Tapi dia maksa untuk usaha di situ. Nah, suatu ketika keluarga besar saya ajak ke situ karena waktu itu rame banget kan, makanan enak dan sebagainya. Ternyata biasa saja. Jadi cuma kemakan iklan. Saya kemakan iklan dan lumayan mahal loh Pak itu. Makan bareng-bareng itu bisa
berapa ratus ribu lah gitu ya. Dan kalau dibandingkan dengan pecalan-pecalan lainnya itu saya kira lebih murah yang lain gitu ya. Di Yasmin deretan sektor 6 itu saya bisa bandingkan lebih murah gitu ketimbang saya harus makan ayam cipo gitu ya. Nah, apa yang terjadi dari situ? Cabangnya banyak yang tutup ternyata Pak. Cabang Cibinong tutup, cabang mana lagi ya? Arah mana ya? Itu juga tutup. Jadi yang tersisa hanya pusatnya aja nih. Ayam cipo. Saya nggak tahu ya kenapa gitu. Apa salah harga atau salah produksinya gitu. Karena kalau dari segi harga memang mahal gitu ya. Memang mahal saya akui. Tapi untuk soal rasa ya ini ya tergantung ya ketergantungan orang ya apakah mengatakan enak atau enggak gitu. Tapi saya lihat ayam cipo di pusat selalu ramai. Nah itu yang saya bingung juga kenapa selalu ramai, selalu rame gitu ya. Apalagi malam Minggu, malam Sabtu gitu. Wah, ramai banget di situ. Ya mungkin sesekali Bapak Ibu ingin penasaran gitu ya coba ayam cipo Sunda banget gitu ya, Sundaan banget pakai apa? Pakai lalapan dan lain sebagainya mungkin Bapak Ibu boleh coba gitu ya. Nah, di sini juga ada gambarnya ya. Bagus, bagus, bagus. Saya suka detailnya. Oke. Selanjutnya Bu Heti juga di sini menjelaskan. Nah, ini juga nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti saya sih kepingin ya kalau udah setelah belajar tentang biaya dan eh, hambatan lain sebagainya ini kurva-kurva ini saya kepinginnya tuh Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti setelah lulus gitu mungkin jadi apa punya Bapak Ibu punya klien atau misalkan tetangga punya usaha atau kolega Bapak Ibu punya usaha gitu ya Bapak bisa bantu dalam pembukuan seperti ini wah saya senang banget gitu ilmu saya kepake banget lah gitu untuk pembukaan seperti ini karena para pebisnis tuh kadang nggak terlalu mau loh Pak untuk bahas kayak gini ya kadang nggak mau tahu yang penting saya usaha bisa jalan ya produksi jalan sewa aman itu ya Eh, revenue selalu datang nah para pebisnis itu maunya seperti itu tapi untuk kita kan sebagai apa ya sebagai fasilitator dalam keuangan ya dalam perencanaan ya kita harus bisa menggambar seperti ini ya saya kira Bapak Ibu juga sudah bisa ya untuk menggambar Excel gitu ya sudah cukup representatif ini juga bagus saya suka detailnya bagus nah di sini Bu Heti memberikan saran bahwasanya ya bisa menstabilkan biaya variabel memaksimalkan penggunaan biaya tetap atau di fixed cost-nya ya lalu meningkatkan volume penjualan melalui promosi nah ini juga beberapa dari teman-teman juga menjawab dari promosi ya salah satu teknik penjualannya terus memantau perubahan strategi untuk memastikan kesuksesan jangka panjang gitu ya. Nah, Pak Alex dapat mengoptimalkan biaya, meningkatkan keuntungan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Oke, oke. Saya rasa kalau open answer ini gak usah nyontek ya saya rasa ya. Karena originalitas pemikiran Bapak Ibu aja gitu yang saya perlu. Gitu. Karena hampir sama semua, saya nggak bilang nyontek, tapi memang oh berarti memang pemikiran yang paling tepat ya itulah gitu. Saya rasa agak malah aneh kalau nyontek gitu ya. Kalau untuk sekedar jawaban ini nyontek itu agak kurang bagus lah. Gitu. Karena opini open answer gitu. Kecuali kalau textbook, nah Bapak Ibu mungkin agak kesusahan ya. Jadi bisa lah, bisa nyontek-nyontek dikit. Oke, di sini juga ini Mbak Hilmiah ya. Mbak Hilmiah, saya baca dikit, detail banget Mbak Hilmiah ya. Ini menjelaskan juga AFC segala macam, menceritakan dari gambarnya bagus. Tapi di ATC-nya terus menurun ya, menurun karena apa Mbak gitu kan? Harusnya disebutin ya, terus menurun diakibatkan oleh gitu-gitu. Harus ada ceritanya sih kalau ada detail ini. Bagus saya suka, saya suka. Nah yang menonjol ini di bagian sarannya sih, saya suka banget, saya suka penjelasannya. Bahwa Mbak Hilmi juga memberikan saran bahwasanya tidak ada salahnya Pak Alex. Ini kan dia kan memberikan opsional ya, mau Pak Alex mau ambil apa enggak bisa dipakai gitu. Lalu di sini ada optimalkan proses produksi gitu ya. Diceritakan juga kasus-kasusnya. Terus ada pemasaran dan promosi ini disebut lagi seperti siapa Bu Heti ya kalau nggak salah tadi ya. Iya itu juga menjelaskan bahwasanya ada promosi juga gitu ya. Terus ada perencanaan pengembangan produk atau diferensiasi ini mulai pembahasannya udah mulai ke diferensiasi dan ini tingkatkan skala produksi. Ya ini bagus. Pasti semua pebisnis ini akan ke sini arahnya. Tingkat skala produksinya ditingkatkan gitu ya.
Langkah-langkah di atas diharapkan dapat membantu. Keren. Keren Pak Hilmi. Terima kasih. Jawabannya bagus. Oke, Pak Julian. Asik. Pebisnis aslinya. Saya pertama kali lihat jawaban Pak Julian ini, wah ini pembukuan banget ini. Panjang gini. Panjang ke samping gitu ya. Itu misalin, Iya, Pak. kalau iya nggak apa-apa. Contohkan. Pak Julian kalau konsisten kayak gini ya, wah kalau ada investor baca bagus sih. Saya suka sih, jujur aja, saya suka ini kalau pembacaan kayak gini. Jadi pembukaannya rapih gitu. Kan ini Bapak misalkan semisal ada gitu ya, ada contohnya Nah, gitu ya. Misalkan target laba gitu ya. Bagus, itu saya suka. punten Pak, itu yang maksudnya ada 20% itu, jadi kalau misalnya HPP saya 21.000 itu Pak. Nah, saya itu harus bisa Hmm. jual 20% dari harga PP itu, jadi penambahannya Pak. Jadi saya Nah iya, harus ada target target penjualan itu berapa betul, itu Pak. Jangan sampai betul, kalau betul. memang HPP saya rendah, Hmm. saya harus target forecast untuk Ke pengeluaran saya depannya. harus ditekan lagi itu Pak. Yang penting Iya, saya iya, dapat iya. pendapatan itu 20%. Ya, itu Iya, iya, maksud iya. saya. Iya, kan iya kan dalam Itu sini maksudnya kasus Pak. Pak Alex gitu ya. Pak Alex ini pokoknya minta deh laporan gitu. Saya tolong masukannya gitu. Nah, Ya, di sini betul. Pak Julian memberikan gambaran nih ke depannya gitu loh. Ya, bukan hanya berdasarkan Ya, catatan yang Pak Alex punya, tapi Bapak bisa ya, betul. memforecast ke depan gitu lah. Ya, cukup inisiatif Ya, bagus. betul. Saya suka. Saya suka. Ya, Terus ini juga gambar gambar sendiri keren, Pak. ya, Pak ya, Julian saya keren. lupa Pak. Bikinnya lupa. Oke, Keren Pak gambarnya. Julian, bagus. Bagus, semangat semangat ya. Karena beda sama Pak Asep ya. Pak Asep apa nge-scan juga, usahanya juga luar biasa, mantap juga. Keren keren keren, saya suka saya suka. Oke, pengamatan ekonominya dijelaskan di sini ya, detailnya cukup menjelaskan gitu ya. Di sini ada menjelaskan tentang OPEX dan CAPEX-nya ya, bahkan Ya, capital itu Pak. expenditure-nya gitu Ya, ya. Mm-mm. Ya sarannya mungkin agak lebih banyak ya, lebih jangka variatif, panjang lebih Pak. lebih lebih liar lah gitu pemikirannya gitu kalau bisa ya. Jadi nggak hanya sekedar forecast biaya gitu ya, tapi Ya, Pak Alex ya, kan untuk wah gimana sih nih strategi saya ke depannya ya gitu. Pak ya, Julian minta tolong gitu kan. Oke, ya. nggak apa-apa. Bagus-bagus untuk awalan saya rasa cukup bagus ya untuk Ya, menjawab. Terima kasih Pak Julian ya. semoga Pak. Oke, selanjutnya Mas Reza. Mas Reza sekarang hadir cepat nih, entah kenapa nih. Apa lagi kosong Mas? Iya iya di sini beliau menjelaskan ini Kosong, Pak. juga ya. Oh iya kosong ya siap. Oke. Di sini ada kuantitasnya dijelaskan juga ya semua detailnya. Di sini juga ada gambarnya di titik 3 juga betul. Nah di sini hasil hasil perhitungannya ya cukup ya. Tapi di sini apa mas sarannya? Saya nggak tahu nih cara bacanya gitu. Dan saran dari kasusnya mungkin ada yang belum masuk ya kayaknya ya, Mas Reza ya. Belum selesai, Pak. Oh belum selesai. Iya ya nggak apa-apa nanti diselesaikan ya. Nanti diupload ulang aja nggak apa-apa kalau ada kesempatan. Hanya saran aja sih, saya mau bantu nalar juga gitu loh. Maksudnya di setiap individu teman-teman bisa bisa menganalisis karena secara hukum ekonomi gitu ya, seorang ekonom tuh harus bisa menganalisis situasi. Nah, di sini kan situasinya adalah bisnis ya. Nanti kalau saya ceritakan tentang lingkungan, Bapak harus analisis lingkungan gitu ya, lebih susah lagi gitu ya. Karena ada perhitungan yang tidak terlihat ya. Coba saya tanya aja lagi itu. Lingkungan satu pohon harganya berapa? Memang ada pakemnya harganya? Enggak ada kan? Gitu ya. Ayam gitu kan. Kalau ayam kan ada pasarnya. Pohon, apakah ada pasarnya harga pohon? Pohon yang gede apa ya, bukan yang kecil-kecil, bukan pohon hias gitu ya. Karena kalau pohon hias dilihat karena kolektivitas ya kan. Tapi kalau pohon yang besar-besar gitu ya, apakah ada harganya gitu? Kan susah ya untuk nilai gitu. Nah itu kalau perhitungan lingkungan itu agak sulit Pak gitu. Atau nama sebutannya itu valuasi. Valuasi ekonomi itu contohnya ya perhitungan lingkungan itu yang susah. Ya nanti Mas Reza kalau ada waktu dilengkapin ya jawabannya. Gitu. Terima kasih Mas Reza. Ya Pak Roni di sini juga saya ngelihat Pak Roni jawabannya lengkap juga lumayan nih, bagus juga. Detail juga ada gambar perjelasannya di sini ya. Nanti tinggal Pak Alex ini tinggal milih nih konsultan mana nih yang bagus gitu ya dalam menceritakan sejarahnya usahanya dia gitu ya. Evaluasi harga jual, tingkatkan skala produksi, strategi pemasaran nih disebut lagi ya. Banyak kan di sini ya strategi pemasaran nih hampir banyak disebut. Terus pengembangan produk ya.
optimalkan proses produksi. Tapi di sini Pak Pak Roni nggak menjelaskan tentang diferensiasi ya, nggak masalah. Bagus juga kok. Bagus juga. Oke, terima kasih Pak Roni. Pak Supratman juga nih. Nah, Pak Supratman nih unik gambarnya nih, agak meliak-liuk nih, saya nggak. Unik ya, beda dengan dari yang lain gitu. Ada meliak-liuknya. Nah, di sini juga Bapak Pak Supratman memberikan opini juga gitu ya. Cari tempat yang lebih murah gitu ya. Nah, terkadang ya memang hampir semua saran itu memberikan yang murah, yang bagus, yang tepat gitu ya. Tapi kalau murah nggak efisiensi gimana tuh ya? Agak agak kontra ya dengan hukum manajemen itu agak kontra malah gitu ya. Mau murah tapi efisiensi ya gimana? Adanya optimal dengan efisiensi. Kalau murah nggak bisa, setahu saya sih. Setahu saya nggak bisa kalau mau murah tapi mau naik semua gitu ya. Ya kemunafikan gitu. Salah satu kemunafikannya gitu. Semua barang murah-murah, ayam grade C gitu ya dibeli gitu terus didagang maunya harga mahal. Ya, nanti ya konsumen yang akan jadi jawabannya gitu. Apakah sering datang atau enggak gitu dengan ayam yang Pak Alex jual ini gitu kan ya. Oke, oke, cukup bagus ya. Terima kasih Pak Supratman. Nah, ini Pak Supriyadi. Oh, ini kalau saya baca Pak Supriyadi lengkap banget. Pak Supriyadi backgroundnya apa sih? Saya lupa. Komunikasi ya Pak Supriyadi ya? Wah, Pak Supriyadi nggak ada orang ya? Ada ya? Bukan informasi Pak. Nah, iya. Ini saya baca ini kayak textbook banget Pak, sumpah. Bapak Ibu bisa lihat ya, nanti kalau di link grupnya, textbook banget asli. Mungkin ciri khas Pak Supriyadi ya, maksudnya mendetailnya seperti itu ya. Keren, keren juga. Rapih gitu, rapih. Wah, dijelasin satu-satu. Saya baca juga, wah ini keren juga nih kalau bikin tesis. Jangan heran ya nanti kalau Pak Supriyadi punya 100 halaman gitu. Nyampe nggak Pak tesis Pak Supriyadi? Iya, 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 iya. Terima kasih Pak Suryadi, keren, keren. Iya, oke. Sama satu lagi Pak Lukman Hakim. Ada orangnya nggak ya Pak Lukman Hakim ya hari ini? Pak Lukman Ar-Rahman ini ya, jangan-jangan ya? Ya, oke. Mm-mm. Nah, ini kalau nggak salah ya, yang agak salah nih. Biaya variabel saya tuh segini apa? Seberapa ya? Kita lihat. Variabel cost saya kan segini ya. Nah, Pak Lukman ini isi segini, saya juga bingung ini. Ini salah soal atau saya yang salah atau siapa yang salah? Nah, hasilnya di sini berubah. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyalahkan sih, saya nggak menyalahkan. Ini di sini kurang gambar kurva aja sih Pak, gitu ya. Tapi seenggaknya Bapak sudah mencoba menjawab, ini saya lebih apresiasi ketimbang nggak menjawab ya. Ini saya lebih apresiasi di sini. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menjawab semua. Mungkin yang Pak Fajrul ya nanti diganti aja jawabannya sama yang lebih lengkap karena salah upload ya tadi katanya. Yang Pak Fajrul udah diupdate Pak. Oh gitu. Ya, yang Sebentar, update sebentar. di belakangnya. Di refresh dulu aja. Saya coba refresh ya. Sebentar. Oh ini ada dua nih ya. Iya. Yang ini ya, Pak Fajrul tugas 2. Ya oke, kita lihat. Gak apa-apa ya, kita buka-buka semua ya. Biar menjelaskan gitu. Ya, ya di sini ya. Betul. Harusnya 0 aja. Ya, betul. Di sini 3 juga stabilannya betul. Ah, ini juga saya suka. Gambarnya. Oke, ini kombinasinya betul. Nah, sarannya. Sekarang sarannya ya. Saya Ya, belum nggak apa-apa. dimasukin Pak Lupa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas. Nanti update lagi ya. Sarannya diomongin aja Pak Fajrul sarannya. Ya, Nah, coba. Boleh, ya saran boleh sih Pak. Coba. apa namanya mengoptimalkan tenaga kerja untuk bisa memproduksi lebih banyak, lalu apa namanya optimalisasi digital marketing, Asik. marketing melalui media sosial Iya, gitu ya Pak ya. Lebih kenceng ya sekarang ya. supaya penjualannya bisa lebih meningkat kembali.
betul. gitu Nah Pak. itu dia Pak, makanya saya besok ini ada tes sertifikasi digital marketing. Itu saya juga mempelajari itu tuh. Waduh, Ya, soalnya agak sekarang ribet ya. setiap penjualan walaupun cuma dagang ayam juga media Kayaknya harus sosial ya Pak. bisa membantu penjualan Pak. Bener, kayaknya harus deh. Nggak bisa Harus. kalau cuma mulut ke mulut tuh saya rasa kurang ya, saya rasa kurang. Contohnya gini Pak, kalau Bapak Ibu ke Cimanggu, ke daerah Cimanggu tuh ada makanan Timur Tengah ya. Dia kayak gaya Aceh sih, apa tuh namanya tuh ya? Ada di kiri jalan tuh kalau Bapak Ibu datang dari warung legok gitu, terus di sebelah kiri tuh ada makanan gaya-gaya khas Acehan gitulah. Oh iya iya sebelah kiri. Iya, Hmm. tahu ya, di sebelah Eh, perumahan itu nasi depannya. biryani itu ya. Nah ya, itu ya Pak ya. Nah itu kan menarik ya Pak ya, tapi kok kayak peminat kita kok kurang gitu. Hmm. Dibandingkan dengan makan mie Aceh yang di sebelah Hotel Salak, kok rame banget ya. Bapak Ibu ada yang coba? Mie Aceh yang di belakang, di sebelah Hotel Salak itu yang belakang, itu ramenya bukan main Pak. Saya nggak ngerti tuh ya. Padahal lumayan ngerogoh apa dompet ya. Harganya tuh agak nggak masuk akal gitu ya. Tapi ramenya ya Allah. Ya itulah ya, semua referensi ya. Seperti yang kita pelajari kemarin, preferensi seseorang tuh beda-beda. Ada yang cuma mau rasanya, ada yang cuma mau harganya, ada yang mau tata letak kotanya, mungkin kebersihannya juga ya, kebersihannya juga dilihat gitu ya. Kayak misalkan di Blok M itu ada namanya mie piring, kalau Bapak Ibu, mungkin anak-anak Bapak Ibu ya lebih tahu ya, mie piring di Blok M. Saya berminat itu ke sana, tapi adik saya bilang, ah orang tikusnya aja kelihatan di situ. Wah, berarti kan dari segi kesehatan, kebersihan itu agak kurang ya. Lalu preferensi saya berbeda langsung. Wah, berarti saya nggak usah datang ke sana gitu karena jauh-jauh, toh nggak bersih, nanti saya kenapa-napa gitu kan, bisa jadi masalah gitu dalam menikmati makanan kita. Oke, oke, terima kasih ya sudah menjawab. Keren-keren semua jawabannya. Mungkin bisa diperbaiki lagi yang belum lengkap, yang masih perlu apa? Perlu perkembangan lagi bisa diuraikan lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Dan sesuai informasi saya, ya, eh, sebentar ini loading. Materi malam ini membahas tentang pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi ini wajib untuk di kalangan ekonom, wajib paham dengan konsep ataupun perhitungannya. Walaupun sederhana sih. Ini slide saya sedikit ya. Siapa tahu habis ini memang segera untuk menonton kan. Menonton bola bisa dikejar. Masih satu babak masih bisa untuk dikejar. Oke. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, Wabarakatuh. terima kasih masih semangat ya untuk mengikuti kelas saya pada malam hari ini. Kita mulai materi malam ini pertemuan 7 sebelum UTS, yaitu pajak dan subsidi. Ya, jadi kenapa dari kemarin saya kurang menyentuh tentang syariah ya? Dikarenakan background Bapak Ibu kan berbeda ya. Background Bapak Ibu berbeda. Saya kira memang setelah dari awalan saya tarik ke syariah pun apa ya, agak kurang ngena gitu, walaupun sedikit ya pembahasannya. Oleh karena itu, materi dasar yang saya ajarkan, saya beri dulu ke Bapak Ibu. Ya, nanti sisanya kalau mungkin Bapak Ibu ada bahasan tentang ekonomi syariah gitu ya, kedepannya bisa kita bahas. Tapi untuk saat ini, sebelum UTS saya mau memberikan dasarnya dulu aja, atau pandangan ilmu ekonomi secara dasar dahulu. Nanti untuk perkembangannya kita bisa lebih bahas nih. Padahal dari sisi syariah, setahu saya dari sisi agama Islam, pajak itu dipertanyakan, ya kan? Kalau pajak itu memang untuk kebutuhan maslahat, oke aja, ya, nggak masalah. Kalau masalah pajak itu ditentang juga ya. Pada waktu masa kenabian juga ditentang kan ya. Siapa ya menentang pajak ya waktu itu ya? Hmm, adalah nanti saya baca lagi sejarah tentang pajak di Islam itu kalau nggak salah pajak itu memang memiskinkan orang, ya. Nah, tapi kan ini kontra dengan ilmu ekonomi ya jadinya. Di ilmu ekonomi itu wajib membelajar pajak dan subsidi gitu ya. Tapi di sisi syariahnya pajak itu sebenarnya merugikan seseorang. Ya, ya itulah kontradiktif yang cukup unik inilah ya. Antar kulturan ini nih ya yang menjadi kita bisa menjadi penengahnya nih ya.
sebenarnya sisi pajaknya ada yang bagus gak sih gitu ya, atau enggak sama sekali gitu. Oke, kita mulai. Sebelum awal pembelajaran ya, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu tahu nggak program pemerintah ya, terutama pajak atau subsidi yang sedang yang sedang dicanangkan tuh apa? Bapak Ibu tahu nggak? Ada yang memperhatikan pajak dan subsidi di saat ini? Ada yang bisa jawab? Pajak dan subsidi di program pemerintah, bukan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo baru aja kan itu ya. Tapi yang 10 tahun kemarin nih. Saya coba jawab ya. Boleh Pak Roni, silakan. Yang untuk pajak dulu nih Pak, yang Boleh. sangat terasa banget buat pegawai gitu. Boleh. Karena tata cara perhitungan yang baru berdasarkan tarif efektif Pendapatan. rata-rata Iya, betul. fair gitu. Jadi kalau misalkan pendapatan kita bulan ini Meningkat. misalkan meningkat, pajaknya pun meningkat Pasti kena. sesuai dengan Iya, tarif ya. Itu yang betul, agak Pak. gimana ya, agak sedikit enak juga sih melihat hasil potongannya gitu Pak. Kan Lumayan biasanya loh Pak dijumlahkan Roni. dulu. Betul, lumayan loh. Saya Lumayan. pernah dengar teman-teman saya gitu ya, PNS itu apalagi Pak, pajaknya gede banget. Setelah pendapatan dipotong ya, apalagi kalau udah kelas ya, main struktur ya, kelas A, kelas B, kelas C kan itu beda-beda semua ya Pak ya. Pajaknya, Betul. wah, Ya, itu terasa udah juga sih, ya, terasa apalagi juga. kalau udah beda ini ya, beda peringkat gitu ya. Iya, Udah beda-beda bisa struktur, beda melihat struktural itu itu loh yang, waduh, ini memang dipaksa bisa kerja atau berkali-kali gimana sih? lipat. Iya. Sedangkan ini perkiraan ya Pak ya, perkiraan katanya minyak udah mulai bergejolak lagi nih Pak. Harga minyak nih. Kita nggak tahu nih, awal tahun depan diprediksinya minyak akan meningkat lagi atau enggak. Minyak kita ya, mungkin yang Bapak Ibu dapat ya, saya juga pernah dapat gitu ya sekali. Itu bisa lebih kecil lagi Pak nanti bungkusannya. Ini sekarang udah yang ada kayak sasetan. Bapak Ibu pernah lihat gak? Minyak kita tuh, bungkusan minyak kita yang sasetan tahu nggak? Yang sepoch ya, kayak Iya Pak, yang buat ya, kecil. kayak kolang Kayak kaling gitu. deterjen, Iya, kayak kayak deterjen deterjen ya. ini. Kayak deterjen. Deterjen. Itu udah seberapa, Pak? Nanti kalau meningkat lagi nih, ya masa sebungkus saus kan nggak mungkin ya. Kita bukan camping nih konteksnya ya. Ini untuk kebutuhan hidup seminggu seseorang gitu ya. Lumayan gitu. Ini udah sepoch kayak gitu. Wah, gimana nanti ke depannya? Yang paling rentan tuh minyak, Pak. Tahun depan tuh minyak. Terus apa ya? Bensin. Bensin, kalau Bapak Ibu lihat, bulan ini turun ya. Iya kan? Akhir bulan Iya kemarin Pak. turun. Iya. Mungkin ada yang 800 unit gitu ya, 800 satuan, 800 rupiah, ada yang 500 rupiah. Tapi di balik itu Bapak Ibu harus siap. Biasanya tsunami itu kan jedanya nyusut dulu ya. Terus baru ngebus kan, tiba-tiba ya bergejolak ke atas gitu. Nah ini siap-siap aja, kita harus siap-siap nih. Tahun depan ini pasti ada sesuatu. Di mana sesuatu bahan baku itu menurun, pasti nanti ada boomnya atau apa ya nama istilah ekonominya itu ada ledakannya lah. Nanti di salah satu fase ada ledakan. Entah kapan, kita nggak tahu kapan, tapi ada ledakannya nanti pasti gitu. Ada lonjakan yang langsung naik. Tahun depan itu PPN naik Pak 12%. Nah, ya kita sudah tidak heran ya. Ya kemudian ya gue tidak usah heran gitu karena jujur aja untuk IKN itu kita belum balik modal. Kalau untuk pembahasan tentang pemerintah gitu ya, IKN sendiri itu belum balik modal. Dengan harapan, akan kunjungan, akan datang segala macam, Kalimantan akan meningkat. Nah, ya kita lihat aja BPS nih tahun depan nih. BPS belum ya? BPS itu nanti Januari. BPS itu baru ngeluarin buklet. Nah, Bapak Ibu ya sebagai ekonom Bapak Ibu rajin-rajin deh lihat BPS. Walaupun saya pribadi memang antara data BPS dengan kementerian atau kedinasan itu memang beda gitu ya. Tapi kan BPS ini punya punya hak untuk mendapatkan data ya secara valid. Jadi rajin-rajinlah melihat data karena di situ Bapak bisa menganalisis sesuatu gitu.
ya dari data BPS. Walaupun BPS nggak valid-valid banget sih, tapi nggak apa-apa lah kita sebagai acuan aja, acuan standar nasional kita kan di BPS, ya, Badan Pusat Statistik. Oke, ada lagi selain itu, Bapak Ibu? Ini pada tutup kamera, apakah koneksinya memang semua nggak baik? Atau gimana nih? Atau sedang hujan di sana? Hujan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Kita bahasan santai dulu aja tentang pajak dan subsidi. Kalau saya kira subsidi masih di bensin ya. Subsidi masih di bensin. Terus pajak hiburan juga nggak turun ternyata, ya kan? Apalagi ya? Pajak impor ekspor? Perusahaan, Pak. Gimana Pak Mulai Julian? naik pajak perusahaan karena kemarin saya disidak pajak juga, Pak. Kena juga ya Pak? Ya? Kena juga Baru ya? kemarin, Pak. Karena Pak, karena kayaknya mulai naik Pak pajak bumi dan bangunan itu udah mulai tidak laporan keuangan perusahaan, Pak. Kayaknya mulai naik Pak, juga, kenapa Pak. Pak? Para pemajak ini apa Pak alasannya meminta pajak Pak Julian? Nah, Alasannya apa? itu karena kemungkinan ya adanya program pemerintah untuk peternakan ini lebih ke pertanian peternakan. Kemungkinan Oh, perusahaan-perusahaan peternakan ini mulai di sidang PPATK apa gimana ya Pak? Itu mereka datang kok nilainya besar gitu Pak. Ya kemarin juga saya kan nggak begitu ngerti masalah pajak ya Pak. Sampai tahun 2021 itu infonya perusahaan saya 19 miliar. Itu belum waduh, bayar pajak. Waktu itu waduh, waduh, 2022 sampai juga ya. 2024 gimana? Makanya saya juga agak bingung. Kayaknya mulai ke perusahaan-perusahaan yang yang saya tahu yang di peternakan mulai Mulai ya, Pak disidak-sidak. ya? Nah, iya Iya, Pak, iya. udah mulai ini Pak. Mulai ke agrikultur ya berarti ya, Nah, agrikultur mulai, sekitar ya. betul. Mulai ke situ Hmm, sepertinya Pak itu. Karena disidak semua Pak. Itu sih Pak. iya, iya, iya. Saya itu dulu 2019-an, 2021-an tuh banyak teman-teman yang buka kafe, Pak. Banyak banget, banyak banget. Mampir sini dong, Rey. Mampir sini, Pak Rey. Ya, saya mampirin satu-satu, tapi saya selalu menanyakan, toko kalian nih kena pajak gak sih? Saya selalu menanyakan itu ya. Karena kok dari rasa-rasanya, mereka bikin usaha, tapi mereka menghindar gitu loh, Pak. Ngehindar pajak. Rasa-rasanya ya, dari cara apa ya, dari cara harganya, dari segi karena ngobrol sama owner ya, ngobrol langsung sama ownernya, pemiliknya, saya bisa tahu dari omongan itu, wah ini orang emang belum siap pajak, tapi pede untuk dagang, gitu ya. Tapi pede untuk dagang, tapi nggak mau wajib pajak gitu. Nah, singkat cerita, di tahun keduanya pajak datang. Pajak datang karena apa? Pertama karena memang ada laporan masyarakat katanya. Ada laporan masyarakat sama gini Pak, katanya yang kelihatan di jalan toko dia. Jadi kena, otomatis kena. Ada yang ngeliat gitu, mungkin dari staff-staffnya, wah ini kayaknya toko ini belum kena pajak nih. Didatengin, dilihat pembukuannya, kena juga akhirnya. Ya, akhirnya dia kena 15% ya. Apa 10% ya? PPN tuh sekarang berapa sih? 10% ya? 10%, 11%, Pak. 11% Sekarang ya? 11% Pak ya. 11%. Tahun depan naik rencananya 12%. 12%. Ya. Ya, kita gimana ya Pak ya? Saya sebagai pengamat juga ya, mungkin sebagai pengamat juga kasihan gitu loh Pak. Kasihan banget sama, karena gini Pak, salah satu saya pernah, mungkin Bapak Ibu pernah akan apa ya, bisa tonton lagi itu loh Pak, acaranya di iNews itu yang debat-debat terus itu loh. Acara apa tuh ya? Rakyat Bersuara ya kalau nggak salah ya judulnya. Nah, itu kan saya suka suka nonton juga ya, walaupun ya kadang pembicaranya juga kurang asik. Awal-awal itu bahas tentang pandangan ekonomi, Pak. Itu saya suka itu. Hasil analisisnya begini. Kedepannya Indonesia itu pasarnya cuma ada dua, Pak. Yang atas sama yang bawah. Yang menengah gimana gitu ya, para penontonnya nanya gitu. Lah terus yang menengah gimana? Yang nasib-nasib kita nih gitu ya. Yang mungkin BPJS aja belum punya, atau misalkan yang segala macam yang belum ada nih gimana gitu. Ya nanti akan terfilter Pak, akan terfilter dengan sendirinya, dia akan ke atas apa ke bawah. Nah pasar ya, perusahaan itu yang paling pusing, perusahaan, karena nggak bisa kan harga sekian tapi produksi harus jalan terus. Ketika dia mau masuk harga atas,
ya contohnya Transmart lah ya, Transmart kita cari. Transmart ini udah mulai mencirikan bahwasanya pasar itu udah mulai kebagi dua. Ya. Bapak Ibu bisa lihat, ketika masyarakat ingin tinggi, ya mereka larinya nggak ke Transmart. Gitu. Mereka bisa ke Fresh Market, bisa ke Rans gitu ya, Trans Market yang lebih keren juga, atau mungkin masalah buah tentang ke All Fresh gitu ya, atas kalian gitu, bagus-bagus kalian. Nah, tapi ketika masyarakat mau kerendah, dia juga nggak ke Transmart, larinya ke TikTok, ya kan? Lalu mungkin ke mana? Ke hari-hari gitu ya. Hari-hari murah nggak sih Pak? Saya melewat IPB saya belum pernah datang tapi hari-hari itu ya, saya belum ngeriset harganya. Terus bisa ke mana lagi? Ke mungkin ada swalayan yang di Mandua sana ya, di Baranang Siang itu juga terbilang cukup murah menurut saya gitu. Ataupun ini Hero juga bingung menurut saya. Hero juga rasa-rasanya kalaupun mau ke kelas atas dia dibuntut banget. Padahal dia pencetus supermarket gitu. Itu juga mulai kelimpungan gitu ya, mulai bingung gitu. Nah itu dia, makanya kedepannya pasar itu cuma ada dua. Nah disinilah kita sebagai ekonom, sebagai pandangan ekonom harus bisa mensiasati gimana caranya masyarakat itu mulai pelan-pelan mecah mengikuti pasar tersebut. Karena kalau seperti biasa Pak, Indonesia itu sukanya telat ya. Sukanya telat dan kagetan ya. Ketika nanti pasar sudah mecah, penduduk ini agak kaget. Wah, saya telat. Misalkan pendapatan saya juga kurang, pekerjaan saya kurang firm juga gitu, kurang mantap gitu juga. Sehingga pendapatan kurang. Mereka kaget. Ketika mau kerendah, orang udah banyak ya. Mengisi pasar itu udah banyak banget. Masyarakat, karena gini kan, masyarakat menengah itu kan bingung ya Pak ya, larinya mau kemana kan. Ke bawah itu udah ada yang menempati gitu. Sedangkan ke atas yang masih dikit-dikit hanya orang-orang tertentu, mereka susah untuk up gitu ya. Untuk looking up tuh susah. Jadi ya pemerintah agak gimana ya, kita juga nggak bisa serta-merta meminta pemerintah terus ya Pak ya. Karena tangan-tangannya itu udah nggak menunjukkan kalau Adam Smith bilang kenaikan suatu harga itu didukung karena ada subsidi gitu ya. Untuk masyarakat itu bisa naik ya, atau misalkan suatu produksi itu meningkat karena ada tangan yang nggak terlihat. Itu Adam Smith mengatakan seperti itu, atau teorinya namanya invisible hand gitu ya. Nah di sini tangan nggak terlihat ini pemerintah ini nggak ada di kita gitu. Apa coba berikan saya ya satu kegiatan pemerintah yang bisa menunjang perekonomian rakyat. Apa coba ya kita bahas. Apa yang bisa menunjang perekonomian rakyat lalu bisa membayar pajak di apa ya, stage-nya apa ya, di stage-nya itu apa ya, di lapisannya itu apa gitu. Berikan saya contoh coba satu program pemerintah, kayaknya nggak ada ya Pak ya. Pemerintah tuh suka dengan kata wajib 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 bayar, wajib apa lagi, wajib pinjam. Nah, itu suka banget tuh pemerintah ya. Nggak ada. Menurut saya Kemenkyu sebesar itu baru apa ya, baru bantuan itu baru pas COVID ya. Bantuan itu baru turun pas COVID. Kalau Dari kur Pak, kur kur murah nggak Pak? Gampang nggak Pak urusannya? Kayaknya Pak Rahmat ya, yang dari perbankan siapa ya? Pak Rahmat, Pak Asep saya tuh perbankan ya? Pak Mas Fajrul ya? Mas Fajrul juga. Gampang, Pak. maksudnya kalau kur kan juga dari pemerintah tuh. Nah coba dibahas coba Pak. Pak Justru saya mau setelah, tanya, maksudnya saya kan belum pernah tuh kur. nah saya juga belum pernah Pak. Apakah apa kur Gampang, Pak. juga membantu untuk permodalan masyarakat atau tidak? Karena Boleh. yang saya lihat kan akhirnya kur itu apa ya, seperti jadi target si banknya aja supaya Iya. tanpa Tidak ada tepat sasaran, analisa Pak. yang tepat akhirnya apa tidak tepat guna akhirnya Pak. Iya. Nah di sini ada praktisi kita nih Pak Asep. Ada Pak Asep sama Pak Rahmat ya. Monggo kalau ada pandangan Pak. Saya juga bukan pengguna kur gitu, dan saya ya hanya sekedar membahas sama teman-teman aja gitu kok. Pinjaman usaha tuh susah juga nggak sih? Gimana Pak Supriyadi? ini kali saya salah satu bentuk subsidi juga kali ya. Nah iya begitulah.
Nah itu gimana itu maksudnya? Mungkin ada yang bisa yang lebih paham lah gitu ya, bisa bantu-bantu kita juga. Monggo silakan satu-satu. Oh, Pak Rahmat. Pak Ya, Pak. Rahmat bisa lebih paham. Ya boleh. Kur, Boleh. ya. Kur, ya, Kur. Kur itu sebetulnya kan bank-bank keluarnya itu kan dari bank-bank BUMN ya, Pak. Jadi di mana bank ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebetulnya masih ada bunga juga sih, masih ada bunga, tapi mereka tidak besar gitu, karena kan tidak ada kewajiban untuk memberikan bunga bunga tabungan ya, atau bunga kalau di bank itu kan, kalau di bank swasta itu kan eh, perlu untuk mencadangkan biaya bagi hasil, kalau di bank syariah kan bagi hasil atau eh, apa namanya bonus tabungan gitu ya. Nah, KUR ini kan nggak ada kewajiban untuk karena kan dari pemerintah ya, dananya sebenarnya dari rakyat-rakyat juga sih. Kalau yang saya lihat sih KUR itu sebetulnya banyak yang salah sasaran gitu. Jadi mereka juga kadang-kadang tidak tidak ingin apa menyalurkan dana itu ke masyarakat yang ekonominya lemah gitu ya. Lemah. Jadi yang tetap yang dicari itu yang benar-benar usahanya stabil gitu ya. Terus kadang-kadang yang harusnya untuk modal usaha ya pada pada prakteknya kebanyakan juga ada juga yang Enggak ini. buat konsumtif. Jadi tidak ada ini sih menurut saya, tidak ada kontrol gitu dari pihak banknya sendiri. Yang penting target tercapai kan gitu ya. Oh, iya, Dan iya. kadang-kadang yang justru membutuhkan ini karena tidak ada akses atau tidak ada pegawai banknya atau tidak ada rekan yang bisa membawa dia masuk ke dalam apa ke orang banknya yang bisa kayak ya semacam orang dalamnya lah gitu ya, atau petugas yang sudah kenal baik dengan salah satu nasabah. Kalau tidak ada referensi dari nasabah yang sudah dikenal baik oleh bank juga susah gitu. Nah ini memang dilematis juga gitu ya. Di sisi lain eh, KUR ini malah menyasar para pengusaha yang sudah kapabel gitu, sudah mampu, yang justru seharusnya jangan pakai KUR gitu. Malah akhirnya kan menggerus pasar-pasar mikro yang harusnya menjadi pasarnya BPRS, pasarnya koperasi gitu. Kalau menurut saya sih tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan filosofi yang harusnya membantu masyarakat. Ya mungkin ada sebagian yang terbantu, tapi kebanyakan juga yang mereka ini tidak bankable gitu ya, yang memang ekonominya lemah gitu. Karena kan awalnya kalau nggak salah KUR itu maksimal 25 juta. Nah, sekarang kan Oh, infonya udah bisa sampai 500 juta gitu. Nah, Oh, akhirnya Pak. kan kelas Oh, Pak. menengah kelas menengah juga yang dapat gitu. Yang yang di bawah ini yang kasihan gitu, justru yang kasihan tidak tidak tersentuh gitu ya. Akhirnya mereka ya kembali ke pinjol gitu. iya Karena Pak ya. kan KUR itu susah tuh kalau yang baru-baru, yang apalagi yang usahanya agak rentan gitu ya. Iya, Kan iya, masa iya. justru yang itu seharusnya diasuh oleh negara gitu ya, dilindungi, diayomi oleh negara, ujung-ujungnya kan mereka akhirnya hanya bisa dilayani oleh swasta gitu yang cenderung ya lebih besar gitu ya. Ya Betul. sebetulnya kalau kalau tujuan awalnya untuk membantu masyarakat, harusnya mereka ini yang lebih diutamakan gitu. Tapi Kan itu subsidi Pak kan. Rahmat sebelumnya ada screening kan tetap kan? Screening nasabah itu tetap kan? Tetap ada kan? Ada, tapi pada akhirnya saya yakin juga Lolos ya, tetap banknya lolos juga ya. ingin menjaga apa kualitas ininya ya, kualitas pembiayaan atau kreditnya Iya, gitu. oh, Ya iya, ini iya, iya. mereka juga pilih yang bagus-bagus lah gitu. Tapi kan harusnya Oh, yang justru yang lemah ini, yang pegel-pegel ini, usaha-usaha kecil gitu ya, yang harusnya diselamatkan gitu. Yang akhirnya ya iya, mereka iya. nggak bisa tuh keluar dari kubangan pinjaman online atau dengan bank keliling atau dengan Wah yang itu dia ya. ya jadi ya Iya, iya, sebetulnya sih iya. tujuannya bagus KUR itu, dan gampang bagi nasabah-nasabah yang secara usahanya kuat gitu. Mereka Ya, justru secara ditawari, Pak, dikejar-kejar gitu. Ayo, ayo dong gitu, ngambil KUR. ya ya. Kalau kalau akunnya sehat sih, alhamdulillah ya Pak ya, bisa bisa balik lah gitu ya, bisa bisa muter Iya. lagi gitu. Iya, Ya, kalau tapi yang memang negatif ya. memang kan ada kewajiban dari petugas bank juga untuk menjaga kualitas ya. Saya rasa sih kebijakan kebijakan yang apa untuk menyentuh ke lebih ke bawahnya ini yang memang belum terlalu ditekankan oleh pemerintah ya. Belum tembus ya Pak ya. Iya iya ya, paham paham paham. Oh gitu ya ya. Saya baru tahu gitu kan. Karena ya kalau di iklan-iklan TV kan pinjaman untuk usaha tuh kayak gampang banget Pak di iklannya.
Di iklan tuh gampang banget kayaknya. Petani itu datang minjem, wah gampang banget gitu kan. Ayo, ya sebut aja ya, yang sering di iklan tuh kan BRI ya. Ayo Petani datang ke, apalagi Pak, mohon maaf Pak, petani. Aduh, kasihan Pak. nah makanya di iklan kok gampang gitu. Susah Dia mereka tuh ngajuin, untuk mengakses terus ke petani itu. wah gitu ya. Oh baru tahu ini saya malah. Iya 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 iya. Iya. Hmm. Tapi ada banyak dong Pak berarti yang masalah ya Pak ya? Maksudnya yang ya udah nggak bisa balik bayar banyak dong Pak berarti. Ya cukup apa ya, ya, ya memang susah juga sih ya kebijakan di Susah ya. kita ini. Ya kebijakannya apa tidak jelas gitu ya. Kayak kalau dulu kan jelas tuh 25 juta dibatasi hanya untuk pengusaha kecil gitu ya. Bahkan jaminan dengan motor yang jadul aja bisa cair 25. Dulu pernah bagus seperti itu. Tapi Masa kesini ya? kesini kayaknya banyak beberapa masyarakat yang mengeluhkan gitu ya, yang karena banyak juga yang datang, Pak, saya cuma ada jaminan motor yang jadul gitu. Coba Pak, saya bilang Mas Syukur ke Bank Syariah atau kemana gitu ya. Tapi ya itu jawabannya, lu susah Pak katanya gitu. Ya mungkin saya juga paham ya, Bank juga mungkin pengen menjaga kualitas kreditnya Iya supaya iya tetap iya bagus gitu. betul Kalau dia ngasih ke betul yang betul betul. sudah jelas-jelas dia memang secara ekonominya tidak kapabel kan mungkin Usaha ada ya. rawan kemacetan juga gitu yang akhirnya jadi Iya PR mereka juga. Ya, iya memang iya. perlu relaksasi dari pemerintah seperti apa gitu ya. Loh, setahu saya Pak ya, relaksasi itu udah sering loh Pak, tahun-tahun kemarin ya. Seingat saya ya, seingat saya tuh kayak sebutan relaksasi, relaksasi itu sering gitu ya. Mungkin 5 tahun jabatan Pak Jokowi pertama itu sering banget saya dengar relaksasi, relaksasi. Ternyata susah Kalau juga itu ya. relaksasi angsuran, Pak, bukan lebih ke ini ya, Oh beda lagi. beda. Oh Maksud saya relaksasi kebijakan gitu ya, kebijakan yang memang dia ya mungkin ada sub khusus untuk kur ini, tapi lebih menyasar ke bawah gitu. oh iya iya Kalau iya. menurut saya kur itu justru malah makin menggemukkan bank-bank BUMN ya, dalam artian Sendiri mereka nggak ya? sudah membesar raksasa Paham, paham, gitu ya, paham. disuntik bola dana kur gitu yang murah. Nah akhirnya Tapi kan nggak sampai ke bank-bank bawah. swasta seperti BPR gitu ya, BPRS itu di bawah, ya akhirnya tergerus tuh sama bank-bank besar ini gitu yang harusnya pasarnya BPRS gitu. Betul, betul. Kalau bank BUMN kan sudah besar ya, sudah sudah tidak Udah perlu firm lah dikasih Pak kur ya. pun mereka murah dananya gitu. Iya, iya. Menarik, menarik. Oke, oke, terima kasih Pak Rahmat ya. Menarik, insight-nya menarik. Pak Asep, ada tambahan nggak? Saya yang paham-paham perbankan aja, saya asli, saya nggak paham banget soal perbankan tuh saya nggak paham. Tapi untuk dampaknya memang perbankan wajib ya, untuk suatu negara tuh wajib banget, ngaruh banget karena buat kehidupan lini masyarakatnya itu loh. Apalagi kan kita lini masyarakat tuh segitiga ya, bukan seperti Amerika tuh negara maju yang segitiga ke bawah gini ya, gitu loh. Jadi ya cukup menarik gitu. Monggo Pak Asep kalau ada pembahasan tambahan sedikit mungkin. Penjelasan Pak Rahmat sudah cukup banyak, Pak. Jadi Sudah sebenarnya ya. kalau kur itu, kalau sepengetahuan saya yang banyak praktek di sini ya, di kita itu bahwa siapapun kalau misalkan mau mengajukan kur itu memang tidak boleh ada pinjaman di bank lain yang saya tahu itu. Oh, I see, Jadi I see. dia harus harus tidak clear dulu di pinjaman di bank lain baru Boleh di pinjam sini. ACC kurnya, di pengajuan kurnya gitu. Cuman yang jadi masalah itu di sini pada prakteknya itu bahwa kur itu nggak nggak tepat sasaran, Pak, betul yang disampaikan Pak Rahmat, bahwa kadang hanya nitip aja, Pak, kur itu misalkan si ini sebenarnya nggak punya usaha nih, cuman Oh, dibuatkan aja nih sama si marketing banknya, udah kamu bikin aja seolah-olah kamu punya usaha gitu lah, bikin apa kayak bikin bisa. FKU, bikin apa, nah itu jadi Bisa kayak gitu yang bisa, Pak. bisa pada praktik seperti itu, Pak, karena mereka juga kan si marketing juga mengejar target ya agar Oh iya, bisa iya, paham, dropping Pak. gitu kan. Nah, kalau si bank BUMN itu yang kurnya itu dari pemerintahnya tidak sesuai target tahun ini, kemungkinan jatahnya tahun depan akan dikurangin itu Kurangi. kurnya. Itu tuh yang jadi berat itu, Pak. Iya, iya, I see, I see, Gitu I sih, see. Pak. Jadi kebanyakannya memang nggak pro pada rakyat kecil Iya. ya gitu. Ya gimana, Pak? Katanya Pancasila, Pancasilanya lambang doang berarti gitu. Gitu ya. Pak Julian, pelaku usaha nih, kena nggak kur? Saya pelaku kur, Pak. Oh, langsung ya.
Langsung nih, langsung Jadi nih kita eh, langsung dapat nih Gede lagi dari Pak ya. dari developernya, dari penggunanya langsung nih kita nih dapat jadi informasi. gini Pak Gimana Pak Julian? ceritanya. Ya, Gimana Pak? mungkin istri saya kan orang tuanya punya pabrik kerupuk Pak di rumah. Nah dulu Keren ya. Memang keluarga apa ya? dulu Memang keluarga bisnis ya Bapak ya? nah, ketemunya Langsung mungkin sama ya keren, kemudian keren. dari awal sih dulu tuh kalau nggak salah apa deposito ya pinjamannya itu deposito ya kalau nggak salah itu Pak. Nah Ya, kemudian bapak mertua saya tuh ibu bapaknya meninggal akhirnya jatuh ke hak warisnya ke anaknya berarti ke istri saya dan itu akhirnya berubah menjadi kur Pak. Nah ya sampai sekarang pun itu BRI sih Pak BRI dari kur BRI ya Pak. Sampai sekarang pun masih ada nilai itu sampai 240 dan memang sih udah mulai BRI itu udah mulai menawarkan lagi. Tapi kan biasanya kur harus beres dulu ya. ya, Harus ya, beres ya. beres dulu kemudian bisa mengajukan pinjaman. Tapi ini udah mulai mengajukan lagi menawarkan lagi untuk ke pinjaman yang konvensional itu Pak, bukan kur lagi itu. Jadi memang sepertinya BRI ini lebih lebih ini ya Pak lebih aktif gitu Pak kalau memang ke pengusaha-pengusaha yang seperti itu tuh ayo dong pinjam lagi pinjam ke yang ini nanti kita tutup kurnya kita pinjam ini nah akhirnya seperti itu Pak jadi nggak beres-beres mungkin jadinya pinjamannya gitu Pak itu yang Muter-muter ya Pak ya? Iya, iya, nah iya. itu tapi ada yang pihak BRI juga menawarkan ini tutup aja dulu kurnya kita ajukan lagi pinjaman yang ini tutup lagi misalnya 500 yang ini beres nanti sisanya berapa nah seperti itu terus muter itu yang selalu ditawarkan ke sini gitu Pak. Itu Pak yang saya tahu Pak. Nah itu dia Pak, seremnya pinjaman tuh gitu sih. Nah, betul. Ya itu. Ya, kita sudah diajarkan lah, maksudnya kalau pinjam pasti harus bisa balikin. Itu udah dari kecil lah, sedari kecil kita udah nilai-nilai dasar itu udah diajarkan gitu ya. Tapi iya gitulah ya, makin makin dewasa kita malah lupa untuk melakukan hal itu gitu. Jadi menyepelekan, gak ketutup, minjem lagi, minjem Ya, akhirnya tidak bisa mandiri kayak tergantungan iya untuk kepinjam. betul 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 betul. Ya memang sih Pak, kalau kata pebisnis mah katanya kalau nggak minjem nggak bisnis bre, gitu katanya. Nah tapi kan kalau Iya. kalau nggak Ada sehat EP-nya kan Pak. ya iya kalau nggak sehat juga gimana ya gitu ya. Iya, betul, Ya ya betul ya Pak. ya tricky ya, tricky Ya, sekali benar. Pak. Ya menarik ya, menarik. Oke Mas Fajrul, puas kah dengan informasi kita Puas, faktual puas, banget nih. bagus, Bang. Faktual banget ya. Malah ada satu Oke lagi oke. mungkin subsidi Boleh. subsidi Apa Pak? perumahan nih sekarang nih kan. Wah menarik Mungkin sih. itu juga yang apa program pemerintah mungkin yang agak mending itu kali ya. Betul ya, Ya, katanya ya Pak ya, katanya untuk menekan harga-harga yang ya. ya yang Rumah menjual tinggi subsidi ya. itu. Betul, betul. Tapi Bapak Ibu pernah lihat gak rumah subsidi aslinya, pernah lihat gak? Wah, ya memang segitu adanya, Pak. Iya, ya kita tahu lah ya. Kita Eh, tahu lah ya, maksudnya kita tahu lah. Maksudnya, kalau yang belum tahu ya monggo dilihat aja. Ya tapi paling enggak mungkin itu ngebantu orang untuk punya Bantu rumah banget, lah. ya. ngebantu Kalau banget. rumah subsidi itu Pak, saya pernah dapat nasabah developer ya yang mengajukan rumah untuk Boleh, boleh. pembangunan rumah subsidi itu. Iya. Ternyata rumah subsidi itu semua HPP-nya untuk Ya, pembangunan rumah itu cuma 45 juta, ya Allah. 46 juta. Nah, itu kan dibandingkan dengan harga jual yang 160 juta. Ya Ya, Bapak ya, bisa Betul. bayangkan aja lah benar, rumah benar. dengan kondisi dengan harga 46 juta Mau kayak apa gitu ya? kualitasnya seperti apa Benar, gitu. Nah, benar. gitu Pak. Aduh, iya. Saya itu Pak, saya itu baru tahu. Jadi teman saya tuh SMA ya, SMA. Saya tuh baru tahu rumah subsidi tuh kayak gitu. Karena di taman depannya itu tulisan ada rumah ini subsidi. Itulah tulisannya kan ada tancepan di taman itu. Baru tahu Pak, ya Allah, zaman itu ya, zaman itu. Maksudnya sekarang mau diperbentuk kayak gitu, iya memang dari sisi positif pasti lah Pak ya, Pak Fajrul ya, pasti positif banget. Karena memang ada isu yang saya pernah bilang di pertemuan pertama, anak muda ini udah gak punya rumah nih, gitu ya. Gimana ke depannya gitu ya. Gitu. Padahal kita di sini ada bonus demografi yang harus ditunjang kebutuhan hidupnya, sandang pangan papan itu mau kemana gitu ya kalau nggak ditunjang gitu. Nah itulah menjadi hal yang unik kalau misalkan hanya segitu. Nanti nih ya, apalagi Pak ya, mohon maaf ya, generasi-generasi yang di bawah saya juga nih ya, kan waduh segala rumah aja pasti dipikir Pak, aku maunya ini, aku maunya itu.
bentuknya minimalis. Ya 46 juta minimalis banget kan Pak ya. Udah minimalis banget, mau apa kamu? Mau tinggal gimana lagi gitu ya. Udah minimalis, udah cocok lah, udah asbes asbes sedikit boleh lah. Iya 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 iya. Tapi Pak Fajrul melihat gimana? Apakah memang efektif untuk subsidi perumahan ini, karena yang DP 0 aja di Jakarta aja ditolak loh Pak gitu ya. Kita sudah Kalau saya lihat sih kalau untuk rumah subsidi Pak ya, iya ya, satu sisi memang persyaratannya juga ada, tidak boleh betul, betul, pemilik rumah kedua gitu. betul, Karena memang sangat membantu masyarakat ketika ingin memiliki rumah, betul sih Pak. di mana kalau misalkan dia beli tanah dan ngebangun belum tentu Dapat habis gitu. segitu, bisa lebih besar Iya. lagi. Ya itu sih Pak, Tuh. memang benar sih Pak. Iya ya. Saya melihat sih Pak, iming-iming tentang rumah subsidi itu kan contoh kasusnya di ini Kampung Bayam kan. Kampung Bayam yang di Jakarta deket JIS itu kan awalnya pengennya gitu. Pengen ada rumah subsidi lah di pinggiran rel biar bagus. Pengennya gitu. Terus akhirnya beralih jadi rusun. Karena memang tanahnya itu memang cocok untuk dijadikan rusun lah. Udah dipindah rusun, malah nggak dapet masyarakat haknya gitu ya. Jadi kasihan juga. Di sisi lain juga kasihan gitu ya kalau untuk membahas tentang kepemilikan rumah gitu ya Pak ya, itu vital banget karena sandang pangan papan tuh memang Betul, di negara berkembang tuh wajib ya, betul. khususon lah maksudnya gitu ya, udah nggak bisa diganggu gugat gitu. Kalau di negara maju, bapak nganggur, mungkin anak bapak belum dapat pekerjaan, itu dibayar. Iya. Istri bapak melahirkan, itu dibayar. Bukan dibayar, maksudnya diberi bantuan lah gitu ya, secara langsung nih. Kalau bapak punya anak 3, bantuannya lebih besar gitu. Jadi ya terkadang gimana ya, terkadang negara maju tuh lebih 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 humanis ya, lebih humanis gitu, pembawaannya tuh lebih humanis. Walaupun memang kata orang tinggal di negara maju tuh pembiayaannya lebih besar ya, gitu ya, lebih 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 berjuta-juta gitu untuk habiskan. Tapi kan apa yang kita keluarkan, apa yang kita dapat juga apa ya, Setara. selevel apa gitu, setara gitu ya. Kita di sini pajak sekian, apa yang kita dapetin Pak? Ya kan? Pajak hiburan aja saya nggak ngerti konteks hiburan itu apa gitu maksudnya di pemerintah ya. Apakah yang dimaksud untuk, kan yang di underline itu kan tempat-tempat hiburan malam, minuman miras yang mau dipajakin kan, seperti itu ya yang di underline dari peraturan yang kemarin disebut gitu. Tapi ternyata merembet ke kayak konser, pergi ke Dufan, pergi ke mungkin ke Jungle, atau mungkin ya lain sebagainya deh, yang notabene itu informal, itu kena. Ternyata saya baru tahu. Bapak Ibu kalau misalkan punya kolega gitu ya, mau sewa di workspace, sekarang kan ngetrennya gitu ya Pak ya, workspace, Bapak Ibu bisa berjam-jam kerja di situ ya, segala macam, itu aja kena. Makanya saya nggak tahu nih konteks hiburan di sini itu tuh apa gitu. Makanya kemarin Mbak Inul sangat kontra sekali ya, malah ujung-ujungnya juga dukung-dukung juga ya. Ya gitulah. Emang hati seseorang bisa berubah-berubah. Iya iya, menarik ya. Mungkin subsidi apa lagi Pak? Bapak Ibu bisa cek tentang kasus ini apa? Kasus nelayan ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah mereka juga diberi subsidi, tapi subsidinya tuh berupa apa gitu. Dan itu nggak bermanfaat sama sekali tahun kemarin ya kalau nggak salah. Nggak bermanfaat bagi kehidupan mereka gitu. Sama aja. Nelayan-nelayan itu, wah itu pokoknya yang paling riskan tuh Pak ya, nelayan, petani itu riskan. Saya salut sih, makanya kemarin yang rame Pak, ada kebijakan anak-anak muda yang mau bertani dikasih 100 juta. Bapak tahu nggak? Ya, itu baru banget tuh. Baru tuh kementerian apa kemarin ya? Bapak Ibu tahu nggak kementerian apa? Saya lupa kementerian apa ya? Apa Kemensos? Nggak mungkin ya. Kemensos kan. Pokoknya ada deh kementerian itu memberikan insentif yang anak muda mau bertani, nanti saya gajiin 100 juta. Petani sekarang aja susah buat apa ngasilin 100 juta, ini ditembak 100 juta, ada yang mau nggak? Ya sekarang gini deh, IPB kemana deh? Ya, lulusannya kemana gitu?
malah ke bank. Menurut saya juga bukan tepat tepat sasaran gitu ya. Sebagai pertanian ya udah kembangkan alat-alat pertanian yang murah. Terus perkembangan tentang apa ya teknologi campur-campur apa ya campur-campur bibit gitu yang lebih tahan musim gitu kan lebih menarik gitu ya Pak ya. Lebih lebih pas lulusannya gitu lebih lebih cocok gitu. Ini malah ke bank, malah kemana malah ya gitulah Pak ya. Ya itu permasalahan Indonesia ya itu ya. Maksudnya kesempatan yang lebih besar akan digapai ya siapa juga yang nggak mau gitu ya kerja di bank gitu ya. Oke oke cukup ya cukup intermezzonya cukup banget sudah bagus ya Bapak Ibu sudah tahu tentang pajak dan subsidi di Indonesia gitu ya kasus-kasusnya juga tahu keren kan. Nah setelah saya cari bahwasanya pajak dan subsidi ternyata ini ya ditemukan beberapa kebijakan seperti ini ya ini saya Bapak Ibu bisa cari Google aja kebijakan terkini pajak di Indonesia tuh apa aja ya munculnya munculnya ya ini ternyata gitu. Ya betul, yang disebut Bapak Ibu ya ada PPN lagi ya. Apalagi atas barang mewah Pak. Bapak Ibu tahun 2025 nih yang punya pajak mobil apa eh, kepemilikan kendaraan ya atau apa ya. Pokoknya 2025 tuh progresifnya gede banget. Oh, ini apa asuransi. Ya, konteksnya konteksnya asuransi. Motor, mobil itu harus diasuransikan. Wah, itu menarik juga tuh Pak kalau dibahas tuh. Apa, itu mah sama aja pajak, tapi asuransi gitu. Ini konteksnya. Tapi itu dari katanya asuransi pemerintah katanya. Entah mungkin di sub ya, di sub apa? Mungkin ya, mungkin di sub ya yang akan memegang biaya tersebut mungkin. Tapi tahun 2025 katanya gitu. Entah masih ingat dengan janjinya kebijakannya atau gimana belum tahu. Kita belum tahu. Nah, di sini pengurutan pajak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kelemahan regulasi ya, seperti yang kita contoh tadi juga peminjaman-peminjaman dana gitu ya. Terus kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, database yang belum lengkap, lemahnya penegakan hukum. Ya, kembali lagi ya. Kalau soal ini memang instansi sih yang harusnya memang menegakkan gitu ya, apa yang kurang, apa yang dirasa kurang tepat gitu. Udah harus ada regulasi yang tepat. Nah, seperti penjelasan dari Adam Smith ya, yang tadi saya bilang salah satu di bukunya itu The Wealth of Nation. Bukunya menarik banget Pak, kalau Bapak Ibu minat baca, itu tentang kesejahteraan. Jadi saya agak senang ya baca buku yang lama-lama tuh, karena mereka tuh pure sosialis gitu loh Pak. Masyarakat tuh ya udah, masyarakat tuh senang-senang aja gitu. Nggak usah diberi beban, pemerintah yang kerja gitu ya. Masyarakat tuh cukup kerja aja. Jadi bersinergi, pendapatan yang dipotong sedikit untuk pemerintah, pemerintah bisa kerja, pemerintah juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Itu zaman dulu, pemikiran neoklasik. Nah sekarang, kayaknya susah ya Pak ya. Kayaknya susah untuk pro rakyat itu susah banget gitu ya. Ditambah lagi Indonesia yang kaya akan masyarakatnya gitu ya, yang ngeyel ada, yang manut ada. Dia agak sulit untuk diatur. Menurut Adam Smith, pajak adalah kontribusi yang dibayar oleh individu atau perusahaan kepada negara berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar. Di sini aja konteksnya kemampuan mereka untuk membayar loh ya. Di kita, nggak nggak mampu, wajib bayar. Makanya kata wajib itu suka banget pemerintah pakai. Pajak seharusnya adil dan transparan gitu ya. Nah, kalau ini Rose ya berpendapat bahwa pajak adalah perjanjian sosial di mana individu setuju untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka demi kepentingan umum dan untuk mendukung negara. Ini ekonom keren juga membahas tentang Rose itu membahas tentang sosialis juga gitu ya. Kapitalis sosialis ini bagus. Bukunya juga bagus-bagus. Oke, selanjutnya. Nah, ini pajak dan keseimbangan pasar ya. Jadi kalau kita bahas tentang pajak pasti nggak jauh dari pasar gitu ya. Penjualan atas suatu produk biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah. Bapak tahulah contoh-contohnya gitu ya. Nah, di sini jika pemerintah mengenakan pajak T ya. Jadi kalau di ekonomi notasinya pajak itu adalah T atau tax ya. Tax per unit. Pada produk tertentu akan mengakibatkan harga produk tersebut naik dan jumlah yang diminta atau ditawarkan atas barang tersebut akan berkurang ya tanpa teori pun bapak ibu sudah pasti sudah tahu ya paham konsepnya pajak dan keseimbangan pasar gitu ya
Nah, di sini ada fungsi lagi Bapak Ibu. Sederhana aja sih. Ya, di sini ada price itu harga, ya, F itu fungsinya, terus itu ada quality-nya, quantity-nya, quantity. Jadi jika fungsi permintaan kan ini ya, harga itu ditentukan oleh kuantitasnya ya, gitu ya. Fungsi penawaran sebelumnya dikenakan pajak itu sama saja. Jadi F kecil tuh apa ya? Sebentar, nanti di sini ada contohnya kok di sini. Saya lupa F besar ini apa ya? Kalau ini F kan F fungsi ya. Nah, itu nanti ditambah T aja gitu ya. Jadi sama aja harga yang sudah ditentukan oleh quantity ditambahkan pajak ya. Sehingga kan harganya akan meningkat ya secara apa? Cara sederhana kan gitu ya. Harga akan meningkat karena ada tambahan pajak. Nah, ini kalau kurang besar saya zoom dikit. Nah, di sini ada fungsi dari permintaan QD QS ya, karena keseimbangan pasar itu harus QD sama dengan QS. Di sini ada 100 min 2P, ada QS-nya di 3P min 20. Nah, ada studi kasus di mana Bapak Ibu harus ditentukan nih fungsi permintaan yang baru dengan pajak, lalu temukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan setelah pajak diterapkan. Lalu ada gambarkan grafik keseimbangan dan hasil jawaban tersebut. Nah, biasanya kalau makro dan mikroekonomi itu nggak jauh dari grafik, Pak. Jadi Bapak Ibu harus bisa nih, kayak misalkan Pak Julian nih, kalau misalkan nggak sempat gambar langsung, bisa pakai Excel ya Bapak Ibu ya. Lebih mudah, gambarnya juga lebih bagus gitu, nggak susah. Oke, sorry. Oke. Nah, di sini ada contoh grafik keseimbangannya ya. Sebentar saya zoom dikit. Aduh, di sini ada sebutannya ya. Saya pengennya tebak-tebakan nih. Garis kuning apa? Garis ini saya pengennya itu, tapi nggak apa-apa. Di sini garis kuning, di sini penawaran ya, Bapak Ibu. Masih ingat kan penawaran itu dari mana ke mana? Garisnya itu dimulai dari mana ke mana? Kiri bawah ke kanan atas. Betul. Terima kasih Pak Superman. Kalau permintaan dari Kiri atas kanan bawah. betul. Jadi membuat keseimbangan ya di sini ya. Di sini ada titik keseimbangan di tengah, equilibrium ya kalau bahasa ekonominya, equilibrium. Nah, kita lihat, jangan lari dulu ke fungsinya, tapi kita lihat gambarnya dulu aja biar Bapak Ibu gampang. Nah, di sini ada suatu barang penawarannya sekian, permintaannya sekian. Equilibrium nih Pak nih, di sini ya. Di titik sini lah gitu. Nah, tapi tiba-tiba pemerintah memberikan pajak. Apa yang terjadi? Turun permintaannya, Pak. Permintaannya turun. Karena Disebutnya apa Pak? belum. Garisnya kenapa ini? Apa namanya itu? Shifting. Bergeser. Bergeser, betul ya. Masih ingat ya? Berarti ya sebutan itu loh harus ingat loh Pak, sebutan itu. Karena itu bahasa-bahasa ekonomi gitu. Bergeser ya. Jadi bergeser ke bawah. Kenapa ke bawah? Penurunan Harga kuantitinya, ya. Pak. Satu-satu. Yuk, siapa dulu? Kenapa dia bergeser ke bawah? Dengan harga yang sama menurunkan kuantitinya, Pak. Betul. Nah, bukan dengan harga yang sama ya Pak ya. Jadi kan pajak kita tahu sendiri ya. Tadi ya sifatnya ya, pajak itu apa ya? Oh, ya. Seseorang diberikan pajak oleh pemerintah dan seseorang itu harus mengeluarkan biaya tersebut untuk membayar pajak gitu kan. Nah, kemampuan dia tuh segini Pak, segaris-garis titik biru ini. Tapi karena pajak, karena dia harus bayar, otomatis berkurang dong, ya sumber daya modalnya berkurang dong. Nah, jadi bergerak dia gitu ya. Jadi bergeser ke kiri, yang artinya geserannya itu minus sifat. Oleh karena itu, pajak di agama memang nggak bagus gitu. Pajak itu nggak bagus. Karena ya memiskinkan orang. Ya kita lihat aja. Tadi kita bisa 50/100 ya. Kuantitasnya kita bisa beli 100 ya. Misalkan ya. 100 ayam Pak Alex gitu misalkan ya. Dengan harga 50 gitu. Tiba-tiba Pak Alex menaikkan harga dengan alasan pajak.
otomatis kita harus bayar pajak ke dia. Ya udahlah, kita daripada kemahalan pajaknya 11% lagi ya, mau 12% gitu misalkan. Ya otomatis kita akan mengurangi kuantitas dong, ya kan? Udahlah saya sekian aja deh. Karena karena kalau habis untuk beli ayam, yang lain kan nggak kebeli, ya kan? Nanti kombinasi harga untuk kebutuhan nggak ketemu. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Di sini ada penjelasan detail fungsinya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tapi secara konsep seperti ini, ya. Ada yang perlu ditanyakan atau saya kecepatan ngomongnya penjelasannya? Atau cukup ya? Gampang, bisa lah. Nanti dipelajari sendiri bisa kok. Bisa. Sebentar. Maju terus. Ini dia. Nah, di sini ada fungsi juga. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Jadi penerimaan pajak yang tadi itu ya, ada perhitungannya Bapak Ibu ya. Di sini pajak, kalau di sini dilihatnya dari segi pajak ya, bukan harganya. Jadi harga ditentukan oleh jumlah penerimaan pajak pemerintah dikali jumlah keseimbangan setelah dikenakan pajak. Nah, itu hasilnya tax. Nah, ini ada fungsinya juga ya. Sebenarnya kalau saya jelasin artinya pun agak susah dihafal ya, tapi posisinya aja, letak posisinya aja. Ini ada PT dan PE ya. P equilibrium. PT itu PT-nya harga setelah pajak. Harga setelah pajak dikurangi harga equilibrium dikali 0 kali KT ya. KT yang tadi ini, yang kecil. Kalau nggak salah di sini setelah ini habis ini ada contohnya. Kalau ini sama saja. Sedangkan pajak yang ditanggung oleh produsen. Nah, di sini fungsinya tuh berbeda ya. Kalau ini oleh penerimaan pajak oleh pemerintah. Kalau di sini ditanggung oleh produsen. Kalau dilihat dari fungsinya, Bapak Ibu paham ya? Kalau dilihat dari fungsinya apa yang berbeda? Ada di C, ada di C-nya ya. C itu notasinya apa? Kalau ada yang tahu, ada nggak? C itu konsum. Ya. Konsumtif. Iya, konsumtif betul. Konsum ya. Kan kalau fungsi dari hukumnya, hukum harga itu kan pendapatan suatu negara itu kan P sama dengan C kali I kali X kan. P itu harga, C itu konsum, I itu investasi, X itu ekspor impor. Nah, di sini ada C. Kenapa bisa? Karena produsen kan membeli kan. Ya. Produsen adalah pembelian. Jadi Iya. PE, P equilibrium dikurangi C. 10. Sisanya. Nah, di sini juga ada fungsinya. Saya nggak panjang lebar ya. Kalau fungsi, Bapak Ibu bisa baca sendiri karena apa yang mau dijelasin. Ini sama aja kok ya. Ini PDPS sama kayak yang sebelum-sebelum kita, keseimbangan pasar. Tinggal dimasukkan, disubstitusikan gitu ya. Dieliminasi. Substitusikan, eliminasi. Nah, kalau di sini contohnya di E87 equilibriumnya. Jadi ada salah satu produk equilibriumnya ketika di keseimbangan pasarnya dihitung itu ada di 87. 87 itu apa? Kuantitasnya 8, harganya 7. Oke. Terus ini masuk nih. Ternyata di sini studi kasusnya Gantar tanda filmnya. terhadap kenakan pajak sebesar 3 unit ya. Rupiah. 3 rupiah per unit, 3 rupiah per unit. Berarti harus ditambahkan dari fungsi ini. 0,5 Q tambah 3 tambah 3 lagi. Karena ada pajak. Sama aja. Nah, kalau dilihat secara mata telanjang ya Pak ya, kan ini berkurang kuantitasnya. Ya, ini secara matematik tadinya 8. Jadi, berarti nanti gambarnya pasti akan wow. P-nya kita lihat. P-nya apa yang terjadi? Naik. Betul. Naik 99. Betul. Ya. Ya sesuai sifat pajak ya. Benar ya? Pajak itu ada karena harga itu naik. Jadi ET-nya berbeda. Berubah. Tadinya 87 jadi 69. Nah, dari hasil 87 sama 69, ini berarti sifatnya apa, Pak? Positif negatif?
Relatif. Karena harga naik, kuantitinya berkurang, Pak. Gitu. Nah, fungsi yang tadi sebelumnya, yang saya sebutkan di sebelumnya, di slide sebelumnya, ini, masuk ini, Pak. Hmm. Masuk ini, Tiga masuk kali fungsi kena. ini. Nanti dibaca aja nggak apa-apa. Dibaca aja. Nanti dicocok-cocokin, oh ini 97 ke sini. Ini kan bacanya gini kan, kalau besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, 97. Iya. Harga sekarang dikurangi harga sebelumnya, ya, dikali dengan kuantiti sekarang. Kan sekarang konsumen kan keterima pajak ya. Berarti kan hari ini juga ya, detik ini juga gitu kan. Kali 12. Sama dengan 12. Nah, kalau ditanggung produsen, dilihat aja fungsinya nih, ya. Lihat fungsinya. Hasil ini, hasil pajak total pemerintah sama ditanggung konsumen, itu dikurangi. Hasilnya 6. Hmm. Ya, betul kan Pak ya? Betul kan? Kalau pemerintah netapin harga pajak sekian, produsen itu harus mensecure harga tersebut untuk mendapatkan keuntungan, lalu beban pajaknya dikasih ke konsumen. Benar kan? Benar. Nah, Secara konsep betul. Jadi ini bisa jadi contoh untuk Bapak Ibu baca ya. Bisa jadi contoh. Nah, ini equilibrium ya. Jadi di gambar ini equilibrium yang terjadi ada di sini. Ada di 69 setelah pajak. Bukan di sini. Ngaruh banget gak, Bapak Ibu? Ngaruh banget. Sebesar apa? Sebesar ini nih yang diarsir nih. Ini apa ya? Bukan 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 keuntungan konsumen, tapi ya kerugian konsumen. Sekian. Dari 696 ini nih. Ini kalau saya gerak-gerakin kursor tuh kelihatan nggak sih Pak? Kursornya kelihatan ya? Saya nggak tahu soalnya. bukan, Pak. Kelihatan ya? Jadi Ya. segitiga ini kan ada garis-garisnya. Yang kedua nih. Ini bukan surplus konsumen. Apa ya? Satu lawan kata surplus apa ya? Nah, itulah. Jadi nilai tambahan konsumen itu hilang sebesar ya. Ini nih. Aduh, kurang zoom ya. Sebentar. Oh, saya gambar aja ya. Kemarin saya bisa gambar kok. Magic cursor. Kok nggak bisa, Pak? Klik apa ya, Pak ya? Ada yang tahu nggak cara? Betul Pak Supraman. Minta tolong bantu. Nah, iya ya segitu. Iya, terima kasih. Iya, jadi se, se, se apa ya? Ini segitiga. Pokoknya sebesar segitiga ini ya. Ini adalah surplus konsumen yang hilang. Ke rasa 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 apa ya? Surplus itu rasa keuntungan konsumen yang hilang sebesar itu. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kecilnya lagi ya. Nah, ini yang lebih terasa sama konsumen nih, ya. Kelihatan ya, ada segitiga kecil lagi ya. Kalau ini produsen, ya, yang besarnya bawahnya produsen dan konsumen. Nah, ternyata konsumen tuh 2 kali. Nah, betul. Jadi gimana kita nggak teriak kalau pajak semakin tinggi? Ya? Karena ini nih. Karena ini. Segitiga ini. Udah dijelaskan. Tadinya kita bisa dapat 8 barang, cuma dapat 6, dan harganya nggak masuk akal, naik 2. Ya, kalau pendapatan masyarakat stabil nggak masalah. Ini dari Jawa Barat sama Jawa Timur udah beda. Uniknya, Jawa Tengah ya Pak, Jogja itu akan resah ketika harga teh itu naik. Harga es teh Bapak tahu di sana? 2.000 3.000 masih bisa laku. Ketika faktor harga 2.000 3.000 es teh itu naik, maka kehidupan Jogja itu meningkat drastis, katanya gitu. Jadi sektornya itu es teh.
Karena memang notabene Jawa Tengah tuh lebih seneng ya, lebih seneng es teh. Lebih seneng teh, ngeteh. Saya keluarga Jawa, kakak ipar saya setiap pagi, siang, malam, Pak, Bapak Ibu. Ya agak sok kultur ya, saya dari Sunda yang, wah apa nih, budaya apa nih minum teh terus ya. Memang gitu. Jadi kalau misalkan Jogja ya harga es teh meningkat, nah ini dia nih. Kok segitiga merah ini yang akan terasa oleh masyarakat gitu. Ya, mereka nggak masalah selama harga-harga naik nggak masalah. Tapi kalau harga angkringan udah naik, nah itu dia harga dasarnya ikut naik. Jadi begitu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang dipertanyakan dari gambar ini? Cukup jelas ya, saya jelaskan. Apa ada yang perlu diulang lagi? Kira-kira atau eh, penjelasan saya kecepatan atau gimana? Cukup lah ya? Cukup, kita lanjut. Wah, oke. Nah, ini dia. Kok sama ya gambar ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Ini masih di zoom, deng. Sorry, sorry, sorry. Nah, kita berlanjut ke subsidi. Sedikit lagi kok, Pak. Slide-nya sedikit lagi. Nah, kalau subsidi, karena sifatnya itu positif, dia minus. Fungsinya sama persis, tapi dia dengan ada subsidi nih, S. Ya, subsidi kalau bahasa Inggrisnya itu ya, pakai Y. Oke, Bapak bisa baca sendiri. Nah, kalau subsidi, kita lihat ya, beda, ada yang paham nggak? Bedanya apa antara pajak dan subsidi kurva? Adakah yang berbeda dari pajak dan subsidinya? Arah pergeserannya mungkin Pak ya. Betul. Terus sama segitiganya, Pak. Bapak lihat. Bentuk segitiganya itu ini banget, kecil banget ya. Padahal tadi pajak gede loh, ya. Cuman segini loh, Pak. Untung kita tadinya tadinya mana ya? Ini kan setelah ini sebelum. Ini equilibrium yang sebelumnya, ini sesudahnya. Iya, dikit banget ini pertambahannya. Surplus ya, jatuhnya ya. Surplus konsumen itu segini. Ini titik ini. Yang atas ya, Pak. Yang A ini. Aduh, nggak kelihatan ya. Sorry. Nah, ya betul ini. Nah, oke. Nah, kok gerak terus? Nah, itulah Pak, segitu Pak. Kecil banget kan. Makanya pajak dan subsidi itu sebenarnya cuma permainan angka sih kalau saya kira ya. Tanpa harus ada pajak pun, bayangin. Tanpa harus pajak pun apakah masyarakat itu sejahtera? Tanpa pajak. Sejahtera nggak Pak masyarakat? Bisa iya, bisa tidak ya jawabannya ya. Kalau bisa iya ya karena pemerintah itu memang merata ya. Pertama kali pembangunan merata. Karena kalau pembangunan nggak merata atau nggak struktural ya, nggak merata, terjadi kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural nggak bisa bayar pajak. Gitu aja terus, muter-muter aja terus. Jadi kalau pemerintahnya udah firm, ya sudah firm dengan kebijakannya, dengan regulasinya dan lain sebagainya, tanpa pajak pun kita bisa hidup. Seharusnya ya. Gini, Bapak tahu nggak kalau di Arab Saudi, itu tuh pajak tuh sangat-sangat ditentang. Bapak Ibu tahu. Bensin, itu nggak ada pajak ya, Pak? Bensin loh. Makanya harganya cuma 2 real, 3 real. Kaget sih. Saya pernah ke sana dan 2 real. saya agak kaget. Kita loh, 15.000 loh. 15.000 itu udah dibantu subsidi loh. Apalagi coba? Aduh, makanya
Di pertemuan BRICS kemarin, Bapak tahu BRICS? Brazil, Rusia, India, Cina. S-nya tuh apa ya, Pak? Saya lupa tuh. S-nya Afrika Selatan, Afrika. South Africa ya? Ya, South Africa ya, Pak. ya, South Africa. Itu kemarin rapat besar. Dan Pak Prabowo sempat datang katanya gitu. Entah setelah rapat atau pas rapatnya saya nggak tahu. Nah, Putin itu kelihatan Pak, megang kertas Pak, uang kertas Pak. Jadi itu nggak disetting. Putin itu megang satu kertas dan nggak mungkin dong itu uang mainan itu nggak mungkin. Bapak Ibu bisa lihat fotonya tuh tersebar di internet. Jadi Bapak Ibu bisa lihat aja uang BRICS ya, uang yang dipegang Putin saat apalah pokoknya Bapak cari. Itu uangnya tuh uang kertas, uang kartal. Tapi ada bulat di tengah. Nah katanya, ya ini intuisi kita aja sih. Itu buat ngelawan kurs dolar. Ya. Ini pikiran liar kita aja sih. Dan Bapak bisa bayangin Pak, kalau kita punya dua. Gini, Bapak Ibu ingat gak kalau di Jokowi pertama itu kita sempat namanya kritis ya, krisis dan kritis. Karena apa? Karena kita siap untuk condong dasar uang tuh ke yuan. Bapak tahu nggak, Bapak Ibu? Rame Iya. loh itu sempat rame banget. Dan kita sempat kaget, kita mau kaget karena Cina tuh udah ancang-ancang. Bapak, Ibu kalau mau beli dasarnya pakai uang yuan aja ya, jangan dolar. Itu udah kita tuh udah mau itu. Udah mau di fase itu. Dan rata-rata ASEAN itu menyetujui. Nah, itulah. Gimana nggak kaget kita? Pasti kaget, pasti kaget. Saya nggak tahu apa satu yuan itu saya nggak tahu berapa sekarang. Tapi memang akan membantu ya, membantu banget Pak. Pasti kita akan membantu banget. Kita satu dolar aja 15.000, kalau yuan kan pasti lebih murah ya. Wah itu kita kebantu banget. Tapi jangan lihat dari sisi kebantunya juga. Inflasinya kita harus juga siap siap juga nih. Deflasinya gimana? Ya kan inflasi harga beras misalkan saya barusan beli beras yang berapa kilo tuh? 5 kilo ya berarti ya? Satu renteng gede itu 90.000. 90.000 kalau nanti harga patokannya harga yuan, itu bisa murah banget Pak. Bisa murah banget. Tetapi kita belum tahu nih pendapatan keuntungan beras ini ke petani seberapa. Apakah sama dengan harga yuan? Oh berarti kan rendah banget, lebih rendah dong berarti. Gak bisa lebih tinggi. Itulah pokoknya banyak faktor lah ya Pak. Kalau kita pindah haluan, itu apa yang terjadi tuh banyak kok Bapak Ibu. Sekarang ilmu banyak banget dicari Bapak Ibu nonton YouTube. Ada nama channel saya suka itu namanya ngomongin uang Pak. Nah, itu ngomongin uang ya kalau misalnya. Itu ini sih gaya-gaya Gen Z sih, tapi enak untuk apa isu-isu terkini itu seru ngomongin uang namanya. Nama channelnya Bapak Ibu bisa cari. Nah itu kalau nanti BRICS beneran bikin uang Pak, wah kita bisa ngobrol lebih panjang itu Pak. Kalau BRICS beneran uang itu jadi percontohan, siap-siap Indonesia pasti dipakai. Pasti pasar pertama itu Indonesia. Sudah pasti. Saya 100% yakin. Karena apa? Karena pertama kita konsumtif ya. Kita konsumtif, masyarakat mau beli apapun. Ya Allah sekedar boneka Labubu aja semahal itu mau dibeli. Wah, pasti kita jadi negara percontohan. Pasti nggak mungkin nggak. Kita tunggu aja. BRICS akan melakukan apa dengan uang itu ya? Atau itu cuma sekedar, kan nggak mungkin uang monopoli Pak, saya pikir. Sekelas Putin, megangnya itu ngibar-ngibar gini, nggak mungkin. Dan uang Rusia nggak gitu bentuknya. Jadi dia tuh nunjukin itu kayak lagi bercanda sama ini loh Pak, Perdana Menteri India. Lagi bercanda aja, lagi gini-gini, lagi bercanda. Nah, tapi kan nggak mungkin uang India nggak kayak gitu bentuknya. Iya ya kita lihat aja ya, kita lihat gebrakan dari BRICS apa yang terjadi. Kalau BRICS muncul dengan gaya seperti itu, wah Donald Trump bisa jadi kayak apa Pak? Donald Trump kuat banget nih. Secara nggak langsung dia pemegang
pebisnis nomor berapa tuh di Forbes tuh ya. Dia megang lini pengusaha Pak semua Pak. Kalau kasusnya persis ke Indonesia, persis. Kita tahu bahwasanya pemerintah kemarin itu pro produsen ya. Kita waktunya udah mau selesai ya. Sorry ya. Kebanyakan intermezzo ini karena saya suka pembahasan internasional tuh saya suka gitu. Oke, kita cepet dikit aja ya. Maaf Mas. Oke, ini Bapak Ibu bisa baca sendiri tentang fungsi. Ini ada contohnya juga ya. Selesai. Jadi malam ini cuman kebanyakan contoh dan fungsi karena saya takutnya keluar. Mungkin ya soal sedikit lah gitu. Saya takutnya keluar jadi pajak dan subsidi harus saya bahas begitu ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini kepotong 8 menit. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan atau perlu dipertanyakan sedikit gitu untuk menuju UTS. Sekali lagi untuk detail UTS itu ada 30 soal. Pilihan ganda setahu saya di kabarinya ya. Terus ada esainya juga. Pembahasannya sekitar materi yang saya sudah buatkan gitu ya. Untuk detailnya lebih lagi mungkin bisa diwakili Pak Ketua kelas ya. Nanti bisa tanya Bu Ria juga gitu. Karena saya lebih yakin Bu Ria sih untuk membuat soal gitu ketimbang saya. Untuk menjadi standar kampus juga. Oke. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak, siapkan mata untuk babak kedua. Iya. UASnya di mana, Pak? Gimana, Bapak? UASnya, pelaksanaan UASnya di mana? UTS toh, Pak. UTS-nya ya, UTS-nya. Online kan, Pak ya? Setahu saya. Online juga. Online di Google Form, setahu saya. Bu Ria kemarin ngomongnya di Google Form, ada 30 soal, 3-nya itu esai, sisanya pilihan ganda, setahu saya gitu deh. Atau 30 pilihan ganda, tambahan 3 esai. Saya lupa antara itu. Terus pembahasan materinya belakangan ini, mulai dari permintaan penawaran sampai sekarang, pajak dan subsidi mungkin akan keluar. Mungkin untuk esai bisa jadi open answer di Open antara. book ya, Bu? Nah, kurang tahu ya saya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ya, mungkin open book. Kayaknya open book sih Pak, tapi kalau Google Form kan ada waktunya ya. Kalau yang PGP ya, yang PGP. Terserah Bu Ria gitu lah, maksudnya mau dibuka sampai kapan. Nah, itulah nanti bisa ditanyakan ke Bu Ria ya untuk soal PG. Itu sih informasi yang saya dapat dari Bu Ria. Dan saya harus ngomong di kelas gitu, soalnya. Oke, dipersiapkan aja ya UTS, disehat-sehatkan karena pasti minggu depan Bapak komplit ya UTS semua matkul ya. Rata-rata ya pasti. Semua matkul dimulai dari UTS. Perbanyak doa, semoga dilancarkan, diberi kesehatan gitu ya. Ya, saya doakan yang terbaik lah buat Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat dan saya nggak bisa janji nih, saya nggak tahu UTS itu saya yang ngajar lagi atau Bu Ria. Karena setahu saya 50-50 untuk penanganan kelas gitu, setahu saya. Nanti kalau syukur-syukur sama saya, tracknya adalah saya ingin kelompok ya 2 orang nanti itu rencana saya, atau ini Bapak Ibu tolong berikan ide tesisnya dengan tema yang sudah kita bahas atau Bapak Ibu mau bahas tentang apa dari segi ekonomi gitu sih. Kan pasti Bapak Ibu belum ada gambaran kasar banget ya. Tapi bisa kita breakdown gitu untuk bantu Bapak Ibu. Oh, saya maunya bahas ini dari segi ini misalkan gitu. Saya maunya sih gitu, saya pengennya antara itu sih, atau nanti ngelanjutin tentang materi mikro lainnya. Nanti saya kombinasikan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Cukup, Nggak ada Pak. kayaknya. Cukup banget lah pasti. Ya sudah, saya cukupkan untuk malam ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, antusiasnya masih dijaga sampai saat ini. Semoga ilmu saya bermanfaat, kurang-kurangnya mohon maaf ya. Dipersiapkan untuk UTS gitu ya. Jumat depan ya, Pak? Minggu depan, betul Bapak Julia. Jumat berarti. Di hari Jumat juga ya, setahu saya ya. Nanti Bu Ria bisa mungkin minta tolong aja sama ketua kelas
bisa tolong mau kapan Bu ujiannya karena materi sudah selesai di pertemuan 7. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. absen dulu boleh ya? Ya, tadi belum lengkap Heeh. squadnya. Nah, Pak Roni boleh, monggo silakan. Pak Roni ada, mumpung ada. Oke, siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau mau ada yang nonton bola langsung boleh. Sudah 4-0 ya. Waduh, 4-0. Waduh, kacau. Untung nggak nonton. Nggak nonton. Nonton kurva aja lah ya. Ya sudah, saya izin pamit dulu ya Bapak Ibu. Mau dilanjutkan di grup nggak apa-apa? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Masih dijajah Indonesia sama Jepang. 4-0. Untuk orang Jepang.